在古神中，没有修真界有关修为的划分。Sebelum menyimak alur cerita Renegade Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Dalam sekejap mata, 4 bulan berlalu. Selama 4 bulan ini, Wang Lin tidak mengucapkan sepatah kata pun dan fokus menyerap roh pohon laut gunung. Wang Lin, ada yang tidak beres. Setelah 4 bulan, Empirin Exalt Haizi tampak khawatir. Dia berjalan dari jarak beberapa ribu kaki dan duduk 200 kaki dari Wang Lin. Wang Lin membuka matanya dan menatap Empirin Exalt Haizi. Dia tidak melihatnya selama 4 bulan, dan wajah cantiknya tampak sedikit lelah. Namun, kecantikannya masih menggetarkan hati seperti sebelumnya. Mustahil bagi guru untuk tidak menemukan kita dalam 4 bulan. Karena dia tahu saya dalam bahaya, bahkan jika telapak tangan yang patah telah meninggalkan lautan gunung, guru akan mampu meramalkan kemana perginya. Tidak mungkin dia tidak menemukan kita setelah 4 bulan. Empirin Exalt Haizi tidak menyembunyikan kekhawatirannya. Saat terjebak di sini selama 4 bulan, dia tidak bisa tetap tenang dan selalu merasakan firasat buruk. Wang Lin dengan tenang berkata, 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama, telapak tangan yang patah telah pergi ke tempat yang tidak dapat dideteksi oleh siapapun. Bahkan ramalan pun tidak dapat menemukannya. Kemungkinan kedua, gurumu tidak datang untuk menyelamatkanmu secepat yang kamu kira. Mustahil, jika guru mengetahui saya dalam bahaya, dia akan segera datang. Adapun kemungkinan pertamamu, itu juga tidak mungkin. Dengan tingkat kultivasi guru, seharusnya tidak ada tempat di klan surgawi yang tidak bisa dia ramalan. Kata Yang Mulia Empirin Haizi dengan cepat. Kemudian dia memandang Wang Lin dan sedikit ragu sebelum berbicara lagi. Kamu seharusnya sudah menebaknya, guruku adalah Grand Empirin Jiu Di. Ekspresi Wang Lin tetap sama dan dia tidak terkejut sama sekali. Dulu ketika dia mengeluarkan botol pil dengan tulisan di atasnya, dia punya spekulasi. Karena itu masalahnya, ada kemungkinan ketiga. Setelah telapak tangan yang patah menyelimuti tirai tipis, perjalanan waktu menjadi berbeda dari luar. Mungkin ratusan tahun di sini hanya 1 hari di luar, kata Wang Lin dengan tenang dan perlahan. Wajah Empirin Exalt Haizi langsung memucat. Dia adalah orang yang sangat cerdas dan juga memikirkan hal itu. Namun, mendengar bahwa Wang Lin memiliki gagasan yang sama, dia yakin 60% hingga 70%. Meskipun guru memberi saya tirai tipis ini, tirai itu tidak akan bertahan selama ratusan tahun. Sekali rusak, kengerian dari telapak tangan yang patah muncul di matanya. Saat keduanya sedang berbicara, tirai tipis tiba-tiba bergemuruh dan bergetar. Itu menyusut dari 100.000 kaki menjadi 90.000 kaki. Sesosok samar muncul di kehampaan gelap di luar tirai tipis. Sosok itu melayang ke sana dan menatap Wang Lin dan Empirin Exalt Haizi. Itu mengeluarkan aura ganas. Menemukan jiwa benua astral non-immortal, segel, sosok samar itu bergumam pada dirinya sendiri. Saat tirai tipis menyusut, Empirin Exalt Haizi mendongak dan samar-samar melihat sosok gelap di luar. Wang Lin juga melihat sosok di luar tirai tipis. Ada kilatan rasa dingin di matanya dan dia perlahan berkata, kurangi tirai tipis hingga 1000 kaki agar bisa bertahan lebih lama. Setelah dia berbicara, Wang Lin melambaikan tangan kanannya ke arah naga laut. Naga laut berubah menjadi sinar cahaya biru dan disingkirkan oleh Wang Lin. Empirin Exalt Haizi sedikit ragu dan juga menyingkirkan gurita itu. Tangannya membentuk segel dan dia melambaikannya ke tirai tipis. Tirai tipis menyusut dari 90.000 kaki menjadi 1.000 kaki. Pada saat yang sama, hanya Wang Lin dan Empirin Exalt Haizi yang tersisa di tirai tipis. Empirin Exalt Haizi menghela nafas. Dia duduk di sudut dan memejamkan mata untuk berkultivasi. Waktu perlahan berlalu. Bulan keempat, bulan keenam. Sebentar lagi, 1 tahun telah berlalu. Waktu 1 tahun di luar bukanlah waktu yang lama, namun bagi pria dan wanita yang terjebak di dalam area setinggi 1000 kaki, rasanya berjalan agak lambat. Wang Lin sedikit lebih baik karena dia terbiasa dengan kesepian. Dia menggunakan waktu ini untuk menggabungkan 2 roh pohon laut gunung.
Kuncup esensi kayu telah muncul di tubuh 5 elemen aslinya dan berkembang pesat. Namun, setelah 8 bulan hening, Empirin Exalt Haizi membuka mata indahnya dan menatap Wang Lin. Pria di hadapannya menyebabkan dia merasa benci tetapi juga membangkitkan perasaan yang rumit. Empirin Exalt Haizi dengan lembut berkata, "Sejak saya mulai berkultivasi, saya tidak pernah tinggal dengan orang asing selama setahun. Saya hanya tahu bahwa nama Anda adalah Wang Lin, karena itulah yang Anda katakan kepada saya. Kamu berasal dari sekte mana?" Sekte. Wang Lin terbangun dari kultivasinya dan kenangan memenuhi matanya. Setelah sekian lama, Wang Lin dengan tenang berkata, "Saya berasal dari 7 sekte Dao." 7 Dao sekte? Empirin Exalt Haizi berpikir sejenak. Tampaknya tidak ada 7 Dao sekte saat dia mengingat semua sekte yang kuat. Benua Timur, 7 Dao sekte, sekte yang sangat kecil. Wang Lin menghela nafas. Sekarang setelah seseorang bertanya kepadanya tentang sekte itu, dia merasa rindu kampung halaman. Empirin Exalt dengan lembut berkata, "Saya tidak memiliki sekte. Saya mengikuti guru sejak saya masih kecil. Saya dibesarkan di Gunung Kaisar. Gunung Kaisar sangat indah. Selama musim ini, ditutupi dengan dedaunan merah, seolah-olah sedang terbakar. Jika Anda memiliki kesempatan, Anda harus melihat Gunung Kaisar." Saat mereka mengobrol, suasana khusus menyebar di area seluas 1000 kaki ini. Dengan kekuatan tempur Empirin Exalt Anda, saya kira Grand Empirin Daoyi dari benua selatan telah mencoba merekrut Anda. Apakah Anda setuju? Tatapan indah Empirin Exalt Haizi tertuju pada Wang Lin. Tidak. Wang Lin menggelengkan kepalanya. Setelah mendengar kata-katanya, Empirin Exalt Haizi tersenyum dan berkedip sambil berbisik, "Guruku adalah orang yang sangat baik. Mengapa kamu tidak mengikutinya?" "Saat ini saya tidak mempertimbangkannya." Wang Lin tidak langsung menolak tetapi menundanya. "Sudah berapa lama kamu berkultivasi?" Yang Mulia Empir Haizi tiba-tiba bertanya. "Mungkin tidak selama kamu." Wang Lin mengerutkan kening. Ketika Empirin Exalt Haizi mendengar ini, dia menutup mulutnya dan tertawa. Ini adalah pertama kalinya dia melakukan ini. Anda memiliki kekuatan Empirin Exalt pada tingkat kultivasi Anda, tetapi Anda tidak terburu-buru untuk pergi. Itu berarti Anda tidak memiliki pasangan Dao. Kalau tidak, mustahil bagimu untuk tidak khawatir sama sekali, kata Empirin Exalt sambil tertawa. Wang Lin mengerutkan kening lagi dan menatap wanita cantik di hadapannya. Samar-samar dia merasa ada sesuatu yang aneh pada dirinya, sesuatu yang berbeda dari apa yang dia rasakan sebelumnya. Melihat bagaimana kita berdua terjebak di sini dan kamu tidak meninggalkanku sendirian, bagaimana kalau kakak di sini memperkenalkanmu kepada seseorang? Yang Mulia Empirin Haizi tampaknya sangat tertarik dengan subjek ini saat dia memeriksa Wang Lin. Penampilannya biasa saja tetapi memiliki temperamen yang unik, lumayan. Tingkat budidayanya biasa saja tetapi memiliki kekuatan tempur Empirin Exalt, sangat bagus. Secara keseluruhan masih cukup bagus. Bagaimana dengan ini? Setelah kita keluar, kakak akan membantumu menemukan pasangan Dao. Mata Empirin Exalt Haizi bersinar terang. Dia memandang Wang Lin dan dengan lembut menggerakkan bibirnya yang memikat. Mata Wang Lin berbinar dan dia dengan dingin berkata, "Singkirkan mantra pesonamu." Empirin Exalt Haizi mengerutkan kening, dan ketika dia hendak berbicara, mata Wang Lin mengeluarkan cahaya keemasan. Dia tampak sangat agung dengan tatapan ini, dan ada juga kekuatan penindasan yang datang dari matanya. Empirin Exalt Haizi tidak berbicara karena tatapan itu. Jika kamu ingin berbicara dengan seseorang setelah terlalu lama terjebak di sini, maka aku akan membantumu menemukan seseorang untuk diajak bicara. Saat Wang Lin berbicara, bayangan muncul di sekujur tubuhnya. Tubuh sejati esensi pembantaian gunturnya berjalan keluar dan duduk di antara dia dan Empirin Exalt Haizi. "Bicaralah dengan avatarku, jangan ganggu kultivasiku." Ada kilatan rasa dingin di mata Wang Lin saat dia bangkit dan berjalan ke sudut terjauh dari Empirin Exalt Haizi. Dia duduk lagi dan menutup matanya untuk memurnikan roh pohon laut gunung yang ketiga. Yang Mulia Empir Haizi terkejut. Dia tidak mengira Wang Lin akan memikirkan metode ini.
Dia mengerutkan kening dan melihat tubuh asli esensi pembantaian guntur yang mengeluarkan aura dingin yang menatapnya dengan tatapan dingin. Dia mendengus dan mulai berkultivasi juga. Ada yang aneh dengan Empirin Exalt Haizi. Ketika tubuh asli Wang Lin duduk untuk berkultivasi, dia melihat Empirin Exalt Haizi dan murid-muridnya menyusut dalam jumlah yang tidak terdeteksi. Saya awalnya mengira ada sesuatu yang berubah dengan telapak tangan yang patah, sehingga ketika muncul lagi, ia tidak terbang ke arah saya, tetapi menyerangnya terlebih dahulu. Melihatnya sekarang, sepertinya ada rahasia. Perubahan pada Empirin Exalt Haizi sangat aneh, tapi Wang Lin tidak menyadari sesuatu seperti dua jiwa dalam satu tubuh. Itu sebabnya dia menggunakan pedang leluhur surgawi di matanya, tetapi juga tidak menemukan apapun. Awalnya, Empirin Exalt Haizi memberiku perasaan bahwa dia normal, tapi sekarang dia tampak sedikit tidak terkendali. Wang Lin mengerutkan kening dan merenung sejenak. Kemudian dia mengabaikan masalah ini dan membenamkan dirinya dalam menyerap roh pohon laut gunung. Dalam sekejap, 3 tahun berlalu. Selama 3 tahun ini, Wang Lin mengabaikan Empirin Exalt Haizi. Dia terus menyerap roh pohon laut gunung dan esensi kayu di tubuhnya terus tumbuh. Setelah 3 tahun, dia telah menyerap 4 roh dan esensi kayunya telah mencapai penyelesaian kecil. Pola hijau muncul di permukaan kulit Wang Lin. Mereka tampak seperti urat tanaman. Itu membuat Wang Lin terlihat agak aneh. Selama 3 tahun ini, Empirin Exalt Haizi tidak berbicara sepatah kata pun dan tenggelam dalam kultivasi seperti Wang Lin. Ekspresinya terkadang berubah, dan tidak diketahui mantra apa yang dia kembangkan. Selama 3 tahun ini, suara gemuruh yang menggelegar akan bergema dari luar sesekali, seolah-olah ada kekuatan dahsyat yang menghantam tirai tipis. Seiring berjalannya waktu, keributan ini menjadi semakin umum. Tirai tipis setinggi 1000 kaki telah menunjukkan tanda-tanda menyusut selama 3 tahun terakhir. Pada bulan keempat setelah 3 tahun, gemuruhnya jauh lebih keras dari sebelumnya. Ini mengganggu budidaya Wang Lin dan dia mendongak. Saat dia melihat ke atas, ekspresinya berubah dan dia melangkah maju. Saat dia melangkah maju, tirai cahaya setinggi 1000 kaki tiba-tiba menyusut. Itu menyusut hampir setengahnya, 500 kaki. Empirin Exalt Haizi juga terbangun dan melangkah maju. Gemuruh yang menggelegar berlangsung selama hampir setengah jam sebelum perlahan menghilang dan tirai tipis menyusut hingga hanya 500 kaki. 500 kaki sangat dekat bagi Wang Lin dan Empirin Exalt Haizi. Keduanya saling memandang. Sepertinya tirai tipis ini tidak bisa bertahan bahkan 10 tahun. Aku mengecilkannya agar tahan terhadap telapak tangan yang patah. Tapi meski begitu, setelah 3 tahun, tirai itu menyusut hingga 500 kaki. Kalau masih 100.000 kaki seperti sebelumnya, mungkin sudah rusak. Penampilan dan ucapan Empirin Exalt Haizi berbeda dari beberapa tahun yang lalu. Tampaknya mereka sudah kembali normal. Saya khawatir tidak akan butuh waktu lama untuk jarak 500 kaki ini menyusut hingga tirai tipis itu runtuh. Empirin Exalt Haizi mengerutkan kening dan menunjukkan ekspresi ketidakberdayaan. Ada kilatan rasa dingin di mata Wang Lin. Dia menatap tirai tipis dan melihat sosok buram bersembunyi di kegelapan. Sosok yang bersembunyi di sana sepertinya sedang melihat ke arahnya. Saat tatapan mereka bertemu, hati Wang Lin bergetar. Seolah-olah tatapan dari sosok itu mengandung kekuatan aneh yang mampu menyedot perhatiannya. Hal itu pun menimbulkan rasa gelisah memenuhi tubuhnya. Mata Wang Lin bersinar terang dan dia segera sadar. Ia masih menatap kami, mengawasi setiap gerakan kami. Hal ini terus dilakukan selama 3 tahun. Ada ketakutan di mata Empirin Exalt Haizi saat dia berbicara. Wang Lin perlahan berkata, telapak tangan patah. Tapi telapak tangan siapa yang patah itu? Mata Wang Lin berbinar. Empirin Exalt Haizi terkejut saat dia terbang ke atas. Gerakan tiba-tiba Wang Lin menyebabkan Empirin Exalt Haizi menunjukkan ekspresi khawatir, dan dia hendak mengikutinya. Jangan muncul, jika menurutmu ada yang tidak beres denganku, segera bangunkan aku. Wang Lin tidak menoleh ke belakang, tapi suaranya bergema di benak Empirin Exalt Haizi. Tubuh indah Empirin Exalt Haizi berhenti dan memperhatikan punggung Wang Lin saat dia terbang. Untuk beberapa alasan, ini mengingatkannya pada saat dia memblokir telapak tangannya beberapa tahun yang lalu.
Wang Lin langsung mendekat ke tepi tirai tipis hingga jaraknya kurang dari 3 kaki darinya. Ketika dia mendekati tirai tipis, sosok buram di luar bergerak ke arahnya. Di luar tirai tipis, sosok buram itu juga berhenti dan berada 3 kaki dari tirai tipis juga. Jaraknya 6 kaki dari Wang Lin. Itu adalah wajah tanpa kulit, dan sangat menakutkan. Namun, di dalamnya terkandung rasa keagungan yang tak terkatakan. Namun angka keseluruhannya masih kabur. Hanya tangan kirinya yang sangat kokoh, seolah-olah asli, tapi itu karena ada kulitnya. Setelah samar-samar melihat wajah sosok itu, murid Wang Lin menyusut dan dia menunjukkan ekspresi tidak percaya. Seolah-olah jutaan sambaran petir meledak di benaknya, dan tubuhnya gemetar. Mata wajah buram tanpa kulit itu menampakkan cahaya aneh yang sepertinya akan menembus mata Wang Lin. Pikiran Wang Lin bergemuruh dan dia kehilangan kesadaran. Dalam benaknya, tatapan itu berisi sepasang mata abadi. Sepasang mata ini mengandung rasa keanehan yang tak terkatakan dan berubah menjadi suara yang bergema di benak Wang Lin. Ayo, ayo, ayo. Saat suara itu bergema, detak jantung seperti guntur datang dari tubuh Wang Lin, menahan pemboman suara itu. Wang Lin tiba-tiba terbangun dan mendengar panggilan cemas dari Empirin Exalt Haizi. Sebuah aroma menyapu ke arahnya saat dia sudah mendekat. Aku baik-baik saja, kata Wang Lin perlahan. Dia hanya berjarak 1 kaki dari tirai tipis. Dia hanya perlu 1 langkah lagi untuk keluar dari tirai tipis. Saat Wang Lin terbangun, sosok buram itu mengeluarkan suara gemuruh dan menabrak tirai cahaya. Tirai tipis itu berkedip keras tetapi tidak pecah. Leluhur surgawi. Tatapan Wang Lin menembus tirai cahaya dan mendarat pada sosok yang menabrak tirai cahaya seperti orang gila. Meskipun wajah sosok di luar tidak memiliki kulit dan hanya daging dan darah, Wang Lin telah melihat pemandangan mengejutkan dari leluhur surgawi yang menyegel banteng surgawi ketika dia menyerap urat api. Wajah sosok samar itu sangat mirip dengan wajah leluhur surgawi. Saat sosok samar-samar itu meraung keras, riak bergema di tirai tipis. Ekspresi Wang Lin muram saat dia mundur kembali ke tanah. Tirai tipis setinggi 500 kaki bergetar akibat benturan dan menyusut sekali lagi. Itu menyusut dari 500 kaki menjadi 300 kaki. Hal ini menyebabkan Wang Lin dan Empirin Exalt Haizi menjadi lebih dekat. Sosok samar itu menabrak tirai tipis selama setengah jam sebelum perlahan menjadi tenang. Ia menatap Wang Lin dan Empirin Exalt Haizi sebelum mundur kembali ke kegelapan. Empirin Exalt Haizi menggigit bibir bawahnya dan melihat ke tirai tipis di atas. Sesaat kemudian, dia dengan murung berkata, tirai tipis ini tidak akan bertahan lama. Wang Lin diam-diam merenung. Apa yang dilihatnya secara samar-samar membuatnya merasa ada rahasia yang tersembunyi di telapak tangan yang patah. Jika tidak, mengapa leluhur surgawi muncul? Mata Wang Lin berbinar dan dia menatap Empirin Exalt Haizi. Gurumu adalah Grand Empirin Jiudi. Pernahkah Anda mendengar tentang leluhur surgawi? Leluhur surgawi? Yang mulia Empir Haizi memandang Wang Lin. Ketika Wang Lin mengenali sosok itu sebagai leluhur surgawi, dia telah memikirkannya tetapi tidak mengatakannya dengan lantang. Jadi Yang Mulia Empirin Haizi tidak tahu apa yang dilihat Wang Lin. Saya pernah mendengar guru menyebutkannya. Dahulu kala, klan surgawi hanya memiliki 1 benua. Leluhur surgawi menyegel makhluk-makhluk yang datang dari luar benua untuk menciptakan 72 benua yang kita kenal sekarang. Saya pernah mendengar dari guru bahwa setelah menyegel makhluk ke-72, leluhur surgawi menghilang. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Bahkan keturunannya mencari dalam waktu lama dan tidak mengetahui hasilnya. Tetapi guru pernah secara tidak sengaja menggumamkan sesuatu yang membuatnya seolah-olah leluhur surgawi tidak hilang. Guru curiga bahwa leluhur surgawi menemukan sesuatu. Adapun secara spesifik, guru tidak ingin menjelaskan lebih lanjut tentang masalah tersebut. Empirin Exalt Haizi mengungkapkan tatapan merenung saat dia perlahan berbicara. Ketika kata-kata ini masuk ke telinga Wang Lin, dia terdiam tetapi merenung. Mungkin telapak tangan yang patah ini milik leluhur surgawi. Jika demikian, siapa yang memotong tangan kiri leluhur surgawi? Ada banyak rumor tentang jatuhnya pedang leluhur surgawi. Mungkinkah jatuhnya pedang ada hubungannya dengan telapak tangan yang patah ini? Namun, mengapa telapak tangan patah ini ada di dalam segel pohon laut gunung?
Dan segel ini telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Para Grand Empirin pasti sudah lama menyadarinya, tapi kenapa baru bergerak sekarang? Juga, area ini milik Grand Empirin Dao Yi. Dengan tingkat budidaya Grand Empirin, bagaimana mungkin dia tidak menyadarinya? Atau mungkin, mata Wang Lin bersinar terang. Beberapa Grand Empirin, termasuk Dao Yi, sudah lama mengetahui tentang segel aneh di pohon laut gunung, tetapi pada akhirnya, tidak satu pun dari mereka bertindak sembarangan. Wang Lin berkultivasi dan terus menyimpulkan. Dia menarik napas dalam-dalam dan terguncang oleh kesimpulan yang dia dapatkan. Mata Wang Lin bersinar tak terdeteksi saat dia perlahan berkata, Empirin Exalt Haizi, karena gurumu adalah Grand Empirin Jiu Di, mengapa kamu begitu jauh dari benua tengah dan tinggal di laut gunung? Anda meragukan saya? Yang mulia Empir Haizi memandang Wang Lin. Mata indahnya bersinar terang. Wanita yang pintar, Wang Lin berpikir sendiri, hanya berdasarkan satu kalimat darinya, Empirin Exalt Haizi sudah menebak banyak. Wang Lin tidak menjelaskan, dia hanya dengan tenang menatap Empirin Exalt Haizi. Wanita cantik itu merenung sedikit dan ekspresinya berubah seolah sedang memikirkan sesuatu. Setelah sekian lama, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan tiba-tiba mendongak, matanya menampakkan cahaya aneh. Dia mengerutkan kening dan berbisik, gurukulah yang menyuruhku datang ke benua selatan dan menjadikan laut gunung sebagai guaku. Mata Wang Lin berbinar. Ini membenarkan beberapa spekulasinya. Jika ini benar, maka ini sangat bermasalah. Empirin Exalt Haizi dengan cepat bertanya, dari mana Anda mengetahui bahwa pohon laut gunung memiliki roh pohon? Saya mendengarnya dari Empirin Exalt di bawah Grand Empirin Wufen bahwa ada roh pohon di bawah laut gunung. Wang Lin semakin merenung. Saya datang ke laut gunung sebelumnya dan memiliki sebuah gua di sini, tapi tidak lama. Namun, 200 tahun yang lalu, guru tiba-tiba menyuruh saya untuk tinggal di sini untuk waktu yang lama. Anda diarahkan ke sini oleh seseorang di bawah Grand Empirin Wufeng. Dan wilayah ini milik Grand Empirin Dao Yi. Ekspresi Empirin Exalt Haizi sangat suram. Wang Lin tersenyum tipis. Kata-kata Empirin Exalt Haizi berarti dia memahami kunci dari masalah ini. Empirin Exalt Haizi menutup mata indahnya. Setelah sekian lama, dia diam-diam berkata, guru menggunakan saya sebagai umpan untuk memancing telapak tangan yang patah ke dalam segel pohon laut gunung. Saya bisa memahami ini. Guru membesarkan saya dan mengajari saya cara berkultivasi. Meskipun aku umpan, aku tidak punya keluhan. Yang aneh adalah, mengapa Grand Empirin Wufeng melibatkan Anda? Apa gunanya memikatmu ke sini? Empirin Exalt Haizi membuka matanya dan menatap Wang Lin. Ekspresi Wang Lin tetap netral dan dia diam-diam menggelengkan kepalanya. Namun, dia sudah menebak tentang masalah ini. Kultivator biasa mungkin tidak dapat mengetahui asal-usulku, dan bahkan Empirin Exalt pun akan kesulitan untuk mendeteksinya. Namun, ini bukan rahasia lagi bagi para Grand Empirin. Orang di bawah Grand Empirin Wufeng menunjuk saya ke sini dengan maksud untuk memverifikasi identitas saya, dan dia juga memiliki tujuan yang sama dengan Grand Empirin Jiu Di. Meskipun Grand Empirin Jiu Di menggunakan muridnya sebagai umpan, metodenya jelas masih lembut dan dia hanya membiarkannya tinggal di sini untuk secara diam-diam menarik roh pohon laut gunung. Namun, saya tidak memiliki hubungan dengan Grand Empirin Wufeng, jadi dia tidak peduli apakah saya hidup atau mati. Dia bisa memverifikasi identitasku dan memancing telapak tangan yang patah itu. Mereka tidak peduli apakah saya berasal dari dunia gua atau tidak. Tetapi apakah saya seorang kultivator negara kuno? Wang Lin telah berkultivasi selama hampir 3000 tahun dan, khususnya di dunia gua, dia telah menyelesaikan krisis demi krisis berdasarkan analisis dan deduksinya sendiri. Meskipun pikirannya tidak terlalu jahat, dia memiliki pikiran yang dapat menyimpulkan kebenaran dengan mengumpulkan petunjuk. Aku hanya tidak tahu peran apa yang dimainkan oleh Grand Empirin Dao Yi dalam hal ini. Kepala Wang Lin menunduk dan ada kilatan rasa dingin di matanya. Karena guru berani memberitahu Sekte Guiyi, maka saya yakin dia yakin mereka tidak akan membocorkan informasi tersebut. Terlepas dari kelemahan ini, tidak ada yang tahu bahwa akulah satu-satunya murid Grand Empirin Xuan Luo. Selama aku tidak mengungkapkan identitasku, semuanya akan baik-baik saja meskipun aku berasal dari dunia gua.
Mari kita tunggu sebentar, ini hanyalah spekulasiku. Wang Lin merenung dan menatap Empirin Exalt Haizi. Wanita cantik ini memejamkan mata dan tidak memperlihatkan apapun di wajahnya. Jika Grand Empirin Jiu benar-benar menggunakan dia sebagai umpan, pasti ada sesuatu yang aneh pada dirinya. Wang Lin memikirkan spekulasi sebelumnya dan lebih percaya diri. Namun, dia masih memiliki beberapa keraguan, seperti rahasia apa yang dimiliki telapak tangan patah dengan klan surgawi untuk menarik perhatian para Grand Empirin. Wang Lin menarik pandangannya dan terus fokus menyerap roh pohon laut gunung. Tidak peduli apa yang terjadi sekarang, meningkatkan tingkat kultivasinya sendiri adalah hal mendasar untuk menghadapi segala sesuatu di masa depan. Waktu mulai berlalu dalam keheningan ini sekali lagi. Dalam sekejap, 3 tahun berlalu. Menambahkan tahun-tahun sebelumnya, Wang Lin dan Empirin Exalt Haizi telah terperangkap di sini selama 7 tahun. Selama 3 tahun ini, sosok buram dari telapak tangan yang patah telah muncul sebanyak 9 kali. Setiap kali, ia meraung dan membombardir tirai tipis, menyebabkannya menyusut 9 kali lipat. Pada hari ini adalah yang ke-9 kalinya. Saat tirai tipis bergetar, suara retakan bergema, seolah tirai telah mencapai batasnya. Itu telah menyusut 9 kali selama 3 tahun terakhir karena patahnya telapak tangan, jadi sekarang lebarnya hanya 30 kaki. Jarak 30 kaki memaksa Wang Lin dan Empirin Exalt Haizi menjadi sangat dekat. Wang Lin bahkan bisa mencium aroma tubuh Empirin Exalt Haizi. 30 kaki tidaklah besar. Jika Wang Lin mengeluarkan pedang yin miliknya, panjangnya 30 kaki. Ini menunjukkan betapa kecilnya kawasan ini. Karena jarak mereka sangat dekat, Empirin Exalt Haizi tidak bisa lagi berkultivasi. Wajahnya sedikit merah dan dia merasa agak tidak nyaman. Pandangannya terhadap Wang Lin menjadi lebih rumit. Sama seperti Wang Lin bisa mencium aroma tubuh Empirin Exalt Haizi, dia juga bisa merasakan panas tubuh yang berasal dari Wang Lin. Area ini terlalu kecil. Jika tidak ada solusi, tirai tipis akan segera pecah, dan jika menyusut lagi. Empirin Exalt Haizi merasa marah dan malu. Wang Lin juga mengerutkan kening. Sepanjang hidupnya, selain sejumlah wanita, dia jarang sedekat ini dengan orang asing. Dia juga merasa sangat tidak nyaman, dan gelombang aroma tubuh yang datang darinya membuat Wang Lin terus-menerus mengerutkan kening. Menambah 7 tahun kontak mereka, Empirin Exalt Haizi benar-benar cantik, seperti Mu Bingmei. Perasaan ini membuat Wang Lin menghela nafas secara rahasia. Saya tidak bisa membiarkan ini berlanjut. Mata Wang Lin berbinar. Namun, pada saat ini, karena tirai cahaya menyusut dan munculnya retakan, bayangan di luar muncul sekali lagi. Ia menyerang tirai cahaya dengan keras, dan suara di luar menjadi lebih intens. Retakan pada tirai tipis mulai menyebar. Di bawah pemboman, tirai tipis menyusut sekali lagi. 30 kaki, 20 kaki, 10 kaki, 5 kaki. Ketika hanya tersisa 5 kaki, Empirin Exalt Haizi hampir berada tepat di sebelah kanan Wang Lin. Keduanya bisa merasakan suhu tubuh masing-masing melalui pakaian mereka. Lingkungan sekitar benar-benar hitam dan telapak tangan yang patah di luar berhenti membombardir karena suatu alasan, hanya menyisakan keheningan. Hanya napas Empirin Exalt Haizi yang bisa terdengar jelas di dalam tirai tipis. Wang Lin, dalam kegelapan, Empirin Exalt Haizi berbicara dengan lembut. Nafas hangatnya mendarat di wajah Wang Lin. Jangan bicara, Wang Lin tiba-tiba berkata sambil matanya berbinar. Dia melihat ke arah tirai tipis, dan bayangan yang terbentuk dari telapak tangan yang patah menatap ke belakang. Tirai tipis ini akan segera terbuka. Kendalikan formasi hingga hancur dan gunakan kekuatan dari keruntuhan untuk mendorong kami keluar secepat mungkin. Saat kita menyerang, kita berdua akan menggunakan mantra terkuat kita. Saya kira Anda sudah menebak bahwa guru Anda sudah ada di sini. Wang Lin melihat sosok yang samar-samar itu ketika dia tiba-tiba mengirim pesan ke Empirin Exalt Haizi. Empirin Exalt Haizi merenung sejenak dan mengangguk dengan lembut. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan menghirup sedikit aroma Haizi, tapi dia tidak punya waktu untuk merasa tidak nyaman. Ada kilatan rasa dingin di matanya. Tangan Empirin Exalt Haizi membentuk segel dan menunjuk ke tirai tipis di atas. Dengan ini, tirai tipis bergemuruh.
Retakan yang tak terhitung jumlahnya runtuh. Saat pecahan yang tak terhitung jumlahnya hancur, kekuatan yang tersisa mendorong mereka berdua keluar. Meminjam kekuatan ini, Wang Lin dan Empirin Exalt Haizi menyerang saat tirai cahaya runtuh. Juga, Empirin Exalt Haizi mengikuti perintah Wang Lin sebelumnya. Tangannya membentuk segel dan segel oval yang berisi 90 mantra muncul. Segel oval memancarkan cahaya yang sangat terang. Segel oval pertama kali menabrak bayangan dari telapak tangan yang patah dan menciptakan suara gemuruh yang menggelegar. Gemuruh ini sangat keras, rasanya seperti kekosongan terbuka. Bayangan itu terdorong ke belakang. Pada saat ini, ada 3 sosok di atas laut gunung, mengambang di sana dan melihat ke bawah. Meskipun mereka bertiga ada di sana, jika para penggarap lewat, mereka tidak akan dapat mendeteksi mereka sama sekali. Mereka bahkan tidak akan bisa melihatnya. Di antara ketiga sosok tersebut, salah satunya adalah seorang pemuda berjubah dao. Rambut hitam, alis seperti pedang, dan tampak berusia sekitar 20 tahun. Matanya seperti bintang, dan mudah bagi orang untuk kehilangan kendali saat melihatnya. Dia tampak sangat muda tetapi dikelilingi oleh aura kuno. Dia tampak tenang, tapi segala sesuatu di sekitarnya membeku. Seolah-olah segala sesuatu di sekitarnya harus membeku untuk memujanya. Dia adalah Dao Yi Empirin Agung. Beberapa meter darinya ada sosok kedua. Ini adalah pria parubaya dengan sosok yang panjang. Dia satu kepala lebih tinggi dari Empirin Exalt Dao Yi. Dia mengenakan pakaian linen yang sangat sederhana dan tangannya berada di belakang punggung. Dia tidak mempunyai rambut tetapi tidak tampak botak. Ekspresinya kasar dan dia tidak tampan, tapi dia memberikan ilusi badai. Matanya menampakkan aura menakutkan yang membuat dunia bergetar di bawah kakinya. Siapapun yang memandangnya akan melupakannya dan hanya akan mengingat tatapan mengejutkan itu. Dia tampak tenang dan mengeluarkan aura kekuatan tanpa merasa marah. Aura yang tak terkatakan menyebar. Aura ini tampak seperti batas dao surgawi, seni bela diri terhebat. Seolah-olah orang ini telah mencapai dao dengan seni bela diri, menggunakan seni bela diri untuk menghancurkan dunia dan masuk ke peringkat Grand Empirin. Kemudian, saat dia menjadi seorang Grand Empirin, dia menyegel seni bela dirinya sendiri untuk kembali ke asal dan menjadi satu dengan dunia. Itu sebabnya namanya Wu Feng. Awalnya, tidak ada yang bergerak di area sekitar Dao Yi, namun rambut dan pakaian pria ini berkibar seolah ada angin. Sepertinya aura Dao Yi tidak berpengaruh padanya. Sosok terakhir adalah seorang lelaki tua. Orang tua itu mengenakan jubah biru dan berdiri di sana dengan tenang. Tidak ada yang luar biasa pada dirinya dan dia tampak seperti seorang kultivator biasa. Penampilannya tidak istimewa dan punggungnya sedikit bungkuk. Wajahnya dipenuhi kerutan dan tidak banyak cahaya di matanya. Dia tampak sakit-sakitan dan tertekan, tetapi dia baik-baik saja dalam aura Dao Yi yang membekukan segalanya, dan seolah-olah aura unik Wu Feng bahkan tidak ada dalam dirinya. Jiudi, muridmu dalam masalah. Dao Yi tersenyum dan menatap lelaki tua berbaju hijau itu. Meskipun lelaki tua ini terlihat normal, Dao Yi tahu bahwa Jiudi adalah yang tertua dari 5 Grand Empirin saat ini. Dikabarkan bahwa dia adalah seorang kultivator dari masa lalu ketika leluhur surgawi masih ada. Orang tua berjubah hijau itu perlahan berkata, "Jika bukan karena kalian berdua, muridku sudah lama bisa melarikan diri. Ini tidak ada hubungannya denganku, aku memiliki kesan yang baik tentang Wang Lin ini." Dao Yi tersenyum dan menggelengkan kepalanya. "Saya juga memiliki kesan yang baik terhadap orang ini, tetapi masih ada sesuatu tentang asal-usulnya yang perlu diuji di sini." Orang yang berbicara adalah Wu Feng. Saat itu, Xuan Luo datang ke klan surgawi. Selama dia tidak berhubungan dengan Xuan Luo, itu akan baik-baik saja. Dao Yi memandangi laut gunung di bawah. Namun, Dao Yi tiba-tiba berseru pelan. Bukan hanya dia, Wu Feng juga menoleh dengan tatapan serius. Orang tua itu juga terkejut ketika dia menoleh. Lautan gunung di bawahnya ditutupi oleh lapisan tinta hitam. Di bawah tinta hitam ada lautan tak berujung, dan di dasarnya ada lubang hitam. Di dalam lubang hitam ada pohon laut gunung. Gemuruh keras datang dari lapisan di sekitarnya. Empirin Exalt Haizilah yang menyerang. Segel oval bertabrakan dengan telapak tangan yang patah, tetapi setelah telapak tangan yang patah itu runtuh, ia terbentuk kembali.
Wang Lin mengangkat tangannya dan tato banteng surgawi di wajahnya bersinar. Pelindung jiwa menutupi seluruh tubuhnya dan dia menggunakan mantra terkuatnya. Pasti ada Grand Empirin di luar, baik Wu Feng, Dao Yi, atau Jiu Di. Karena kamu ingin melihat asal-usul dan kekuatanku, maka aku akan membiarkan kalian semua melihatnya dengan jelas. Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan melambai saat dia bergegas keluar. Dengan gelombang ini, dunia berubah warna. Suara gema ombak terdengar di kehampaan yang gelap ini. Lautan muncul, dan di tepi laut, garis matahari keemasan dengan cepat terbit. Saat matahari terbit, cahaya keemasan tak berujung menyebar ke segala arah. Sinar matahari mengandung kekuatan untuk merobek kegelapan dan menyebabkan malam yang gelap terdorong kembali. Sesosok muncul di dalam matahari. Sosok itu adalah Wang Lin. Matanya terpejam dan dia bangkit bersama matahari. Saat cahaya keemasan merobek kegelapan, dia membuka matanya. Saat dia membuka matanya, cahaya keemasan tak berujung yang dilepaskan matahari mengandung jejak keyakinan. Jika kalian semua ingin melihat, maka aku akan membiarkan kalian melihatnya. Mata Wang Lin bersinar terang. Saat Wang Lin menggumamkan ini, sinar matahari membuka malam dan menembus bayangan palem yang gelap dan rusak. Bayangan itu mulai mengembun tetapi segera runtuh menjadi titik-titik yang tak terhitung jumlahnya, menjadi redup. Mereka tidak menghilang tetapi didorong mundur dan menunjukkan tanda-tanda reformasi. Namun, dari warnanya yang suram, bayangan telapak tangan yang patah ini tidak luput dari mantra terkuat Wang Lin tanpa terluka. Sinar matahari yang tak berujung terus menyebar. Tidak hanya menembus malam, tapi juga pohon laut gunung. Seolah-olah ada matahari di dalam pohon laut gunung. Sinar matahari menyinari batang pohon laut gunung dan menembus segel. Ia mengabaikan lubang hitam dan bersinar langsung dari dasar laut gunung. Kegelapan di laut memudar saat sinar matahari menyinari. Itu menembus lapisan tinta hitam di permukaan laut dan memasuki mata Dao Yi, Wu Feng, dan Jiu Di. Mantra iman, mata Grand Empirin Dao Yi bersinar terang. Dia adalah seorang kultivator Empirin Exalt, tapi dia memiliki kekuatan keyakinan yang begitu besar. Mata Grand Empirin Wu Feng bersinar dan menunjukkan tatapan yang kuat. Hanya lelaki tua pendek yang mengerutkan kening. Dia mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke air di bawah. Itu adalah tindakan yang sangat biasa, seolah-olah dilakukan oleh manusia biasa. Saat laut ditembus oleh sinar matahari yang tiada habisnya, suara gemuruh bergema. Laut tampak mendidih saat bergolak dan sebuah jari besar seolah menekan ke bawah. Gemuruh menggelegar bergema saat Wang Lin keluar dari laut tanpa ragu-ragu. Dia dengan cepat terbang seolah dia tidak melihat ketiga Grand Empirin. Di belakangnya, Empirin Exalt Haizi mengikuti, tapi laut di bawahnya membentuk pusaran. Telapak tangan yang besar dan patah mengejarnya. Namun, saat telapak tangan yang patah itu mendekat, jari yang terbuat dari air laut itu tiba dan bertabrakan dengan telapak tangan yang patah itu. Gemuruh yang dihasilkan sangat menggelegar saat telapak tangan yang patah itu berhenti sejenak. Wajah Empirin Exalt Haizi pucat saat dia melarikan diri dari laut. Telapak tangan yang patah didorong ke bawah dengan jari, tapi raungan ganas bergema. Telapak tangan yang patah berubah menjadi bayangan dan meraung ke langit. Matanya bahkan lebih gila lagi, dan ia bisa melihat tiga Grand Empirin di langit. Ia mengabaikan Haizi dan menyerang ketiganya. Seolah-olah tidak ada yang bisa menginjak-injak kekuatannya. Mata lelaki tua berjubah biru itu bersinar dan dia melangkah maju. Dia berdiri di antara Empirin Exalt Haizi dan telapak tangan yang patah saat dia mengangkat tangan kanannya. Guru, Empirin Exalt Haizi memandang orang tua itu. Dia diam-diam merenung dan tidak bisa tidak melihat kemana Wang Lin pergi. Dia memasang ekspresi rumit saat dia menghela nafas.